Maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati lalugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Ya. Udah 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan Zeo-Terrorist Attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb, yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah, malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal terorisme yang lebih luas di ruang publik. Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lainnya. Di kelompok polisi ada namanya polisi as-sunnah.
harus kita awasi lah kita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita Bapak Dr. Sony Haribowo ya Pak ya. Ini ahli cyber security, terutama di bidang jasa keuangan, perbankan, domisili di New York, kebetulan lagi pulang Indonesia, dan aktif di SAS Center, beliau sebagai Dewan Pakar. Dan terima kasih atas kedatangannya. Ada Pak. Dunia tengah berubah. Berbagai tren neokolonialisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau di dunia Islam, dimulai dari Arab Spring, Ar-Rabi' al-Arabi, dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Suriah, dan seterusnya. Insya Allah kalau selama kita masih perkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah Arab Spring gak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau toh ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan, serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis, beberapa umat Islam menduduki jabatan penting, pernah menjadi wali kota di London, pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim, namanya siapa? Abdul Azim namanya. Udah 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi
umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb, yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal terorisme yang lebih luas di ruang publik. Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lainnya. Di kelompok polisi ada namanya polisi as-sunnah. Harus kita awasi lah kita. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita Bapak Dr. Sony Haribowo ya Pak ya. Ini ahli cyber security, terutama di bidang jasa keuangan, perbankan, domisili di New York, kebetulan lagi pulang Indonesia, dan aktif di SAS Center, beliau sebagai Dewan Pakar. Dan terima kasih atas kedatangannya. Ada Pak dari SAS Center, ada Pak Singgi, ada Pak Gus Gofur, Mas Pungki, satu lagi apa? Mas Pungki, Mbak Dwi. Mas Pungki ini dulu wartawan, tapi sekarang masih wartawan juga. Tsunami digital dan lompatan teknologi yang masif menjadikan dunia semakin tanpa batas. Kecepatan informasi yang tidak mudah dibendung menjadi peluang bagi kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme untuk menyebarluaskan paham dan nilai-nilainya secara terbuka dan pengaruhi alam bawah sadar generasi digital. Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Sangat banyak. Di TV pun masih ada ceramah yang mengarah pada radikalisme yang kita tonton tiap pagi, begitu di radio, seperti TV Ar-Roja, Arisalah, Al-Wisol, masih banyak lagi, antara lain saja itu. Pesantren, Az-Zaitun, As-Sunnah, Eskariman, Bukhari Muslim, Yayasan Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Ulil Albab di Lampung. Maraknya siber attack, serangan siber, dan digital terorisme yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia di tengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia
mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga. Penguasaan terhadap teknologi dan infrastruktur digital secara mandiri, keberadaan regulasi yang tepat, dan pengembangan talenta digital memadai, serta upaya literasi digital harus terus didorong dan difasilitasi agar seluruh stakeholder bangsa dapat menjadi ujung tombak penjaga kedaulatan digital Indonesia. Di DPR pernah dibahas nggak Pak Anwar Sanusi? Pak Anwar Sanusi, di DPR dibahas nggak? Nggak pengamanan digital, keamanan cyber, dibahas nggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? 3. Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama, sehingga persatuan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri, dan rasa persaudaraan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim. Kalau kita bicara agama ya, kita dapati pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semrawut. Betapa kita bangga atau kita acungi jempol, kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah terima jabatan, pulang pakai sepeda pancal. Gak ada pengawal, gak ada yang nganter, pakai sepeda pancal. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor, pulang naik sepeda pancal. Beberapa pejabat yang saya tahu di Australia tanpa pengawal, gubernur tanpa dikawal, saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis, 330 triliun, entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, gak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya 1000 triliun, bukan 330. Sebenarnya 1000 triliun kerugian negara di tambang timah itu. Baru beragama Islam ada Ahlussunnah Jamaah lagi. Momentum 17 Agustus di depan mata. Maknai kemerdekaan Indonesia harus lebih bisa dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan menyusun rencana aksi guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, muhasabah, introspeksi. Kemudian kalau kita menjumpai kegagalan, mu'atabah, blaming self. Jangan nyalakan orang lain. Kemudian ke depan, muraqabah. Tetap kita membangun optimis. 17 Agustus adalah momentum mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mengisinya, meningkatkan pelayanan dan pemihakan terhadap nasib dan masa depan rakyat Indonesia. Bukan sekedar perayaan pesta pora yang menghabiskan 87 miliar. Demikian halnya peringatan kemerdekaan dengan pernak-perniknya seharusnya wajib menjaga harmoni keberagaman dan menjaga perbedaan keyakinan, bukan sebaliknya seolah menjadi ajang penyelarasan dengan tekanan tertentu untuk menanggalkan kewajiban agama. Di sini dibutuhkan kelompok yang betul-betul